Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Septiani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411033. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi keempat yang berjudul Rumus dan Perhitungan Rasio Keuangan. Rasio keuangan atau rasio finansial merupakan suatu alat dalam menganalisa dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan parameter, kondisi atau data keuangan perusahaan tersebut. Data-data keuangan tersebut biasanya diambil dari laporan keuangan yang ada seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lain. Rumus-rumus rasio keuangan. Yang pertama, rumus rasio likuiditas. Yang kedua, rumus rasio profitabilitas. Yang ketiga, rumus rasio aktivitas. Yang keempat, rumus rasio solvabilitas. Definisi rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuiditasnya suatu perusahaan. Ada beberapa jenis rasio likuiditas, yaitu rasio lancar atau current ratio, rasio cepat atau quick ratio, dan rasio kas atau cash ratio. Untuk menghitung rasio likuiditas, Anda dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama ada current ratio, sama dengan total aset lancar atau total utang jangka pendek. Yang kedua ada quick ratio, total aset lancar dikurang persediaan atau total utang jangka pendek. Yang ketiga ada cash ratio, kas dan setara kas atau total utang jangka pendek. Dalam rumus-rumus tersebut, total aset lancar mencakup kas, persediaan, dan aset lancar lainnya, sedangkan total utang jangka pendek mencakup utang bank, utang usaha, dan utang jangka pendek lainnya. Definisi rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba profit dari pendapatan earning terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio ini digunakan oleh manajemen perusahaan dalam menilai keefektifan kinerja perusahaan dalam satu periode. Hal ini juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan selanjutnya. Pada dasarnya, rasio keuangan terdiri dari 4 bagian, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan, yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Beberapa jenis rasio profitabilitas tersebut antara lain, yang pertama ada return on asset atau ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Rumusnya adalah ROA dikurang laba bersih dibagi total aset. Yang kedua ada return of equity, ROE. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas pemegang saham. Rumusnya adalah RO dikurang laba bersih dibagi ekuitas. Yang ketiga ada gross profit margin. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan. Rumusnya adalah gross profit dikurang laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Yang keempat, ada net profit margin. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Rumusnya adalah net profit margin dikurang laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Definisi rumus rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu jenis rasio keuangan yang berfungsi untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya. Rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio solvabilitas, rasio manajemen aset.
Rasio utilitas atau rasio perputaran. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi total penjualan dengan total aset. Berikut adalah rumus rasio aktivitas. Rasio aktivitas sama dengan total penjualan aset rasio aktivitas dikurang total aset total penjualan. Rasio aktivitas terdiri dari beberapa jenis, ada 4, yaitu rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, rasio perputaran aset tetap, rasio perputaran total aset. Definisi rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan tersebut likuiditas atau ditutup. Rasio ini merupakan perbandingan dari beberapa ukuran yang umumnya dinyatakan dengan angka. Terdapat 3 jenis rasio solvabilitas, yaitu debt to equity ratio, rasio utang terhadap ekuitas, debit ratio, rasio utang, dan times interest earned ratio. Berikut adalah rumus-rumus perhitungan rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio rumus. Sama dengan debt to asset ratio sama dengan total utang atau total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio rumus. Debt to equity ratio rumus dikurang total utang atau ekuitas modal dikali 100%. Yang ketiga ada debit to capital ratio rumus. Debt to capital ratio dikurang total utang atau ekuitas ditambah utang dikali 100%. Contoh soal rasio keuangan. Berikut adalah contoh soal rasio keuangan solvabilitas. PT ABC memiliki total utang sebesar 1 miliar, total ekuitas sebesar 2 miliar. Hitunglah rasio solvabilitas perusahaan tersebut. Jawabannya, rasio solvabilitas dapat dihitung dengan rumus total utang atau total ekuitas. Maka rasio solvabilitas perusahaan ABC adalah 1 miliar dibagi 2 miliar sama dengan 0,5. Jadi rasio solvabilitas perusahaan ABC adalah 0,5. Kesimpulan, rasio keuangan adalah suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan, atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan. Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa yang akan datang. Salah satu cara pemesanan dan penginterpretasian informasi akuntansi yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lainnya dari suatu laporan keuangan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari materi keempat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.